Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yang tadi terlambat mungkin untuk acara pada siang hari ini yaitu pemaparan materi 2 dari Bapak Sugianto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan lagi sesi selanjutnya. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan tentang activities. Halo Bapak Ibu. Mungkin we have to share common understanding first. Kita perlu mempunyai kesadaran yang sama tentang hibah ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diminta untuk selalu ikut hibah? Dan saya kira kita sudah sampai hibah yang ke-13. Ini sebenarnya sudah renewal. Ketika kita menerapkan OB, kita putihkan lagi sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan kembali beasiswa. Halo Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengajar, dan saya kira kita harus mempunyai kesadaran sama bahwa UMY ini sekarang ini dengan kompetisinya luar biasa, negeri dan swasta bersama. Nah, untuk itu maka dalam perkembangan pembelajaran itu kita ada framework namanya TPEC, Technological, Pedagogical, Content. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar harus 3 hal ini harus dikuasai. Nanti kalau Bapak Ibu menguasai 3 hal ini, maka universitas kita itu akan mampu berkompetisi. Nah, alhamdulillah sekarang kita mampu berkompetisi. Kita rank 14, ranking 14 negeri swasta di Indonesia menurut ISA. Itu kita bagus. Nah, kita sempurnakan ini. Nah, saya kira halo Bapak Ibu. Ketika kita ikut hibah sebagai grantis, itu yang perlu kita pahami bahwa iya kita mendapatkan grant. Tapi lebih dari itu, mari kita sama-sama agar kita itu tadi technological sama pedagogical knowledge-nya itu juga naik. Jadi kalau naik, nanti kualitas pembelajaran kita akan baik. Dan ke depan, saya kira sampaikan ke Pak Bambang tadi sudah menyampaikan banyak hal berhubungan dengan pendidikan jarak jauh. Memang kenapa kalau kita dibuat seperti ini, itu salah satunya itu otomatis nanti sewaktu-waktu perubahan itu benar-benar drastis sehingga offline itu hampir-hampir tidak ada, kita ready. Nah, untuk itu saya kira kita perlu mempunyai ilmu yang cukup untuk technological sama pedagogical. Kalau konten, saya kira saya percaya Bapak Ibu punya ilmu itu. Tapi kalau untuk technological sama pedagogical, itu kita perkembangan bersama. LPP sudah memberikan banyak usaha, termasuk ini adalah bagaimana kita Bapak Ibu dosen itu punya ilmu kontennya sudah jelas. Tapi untuk technological sama pedagogical itu kita improve. Maka dari step-step dulu tidak ada interactive video learning. Karena di itu ada, maka Bapak Ibu yang perlu kompetensi itu. Jadi Bapak Ibu tahu kalau nanti belum paham, tolong dipahami dan dibuat. Nanti Bapak Ibu punya ilmu yang tinggi. Dan insya Allah Bapak Ibu kalau ilmunya tinggi itu sudah senang tua. Kalau itu ilmu kita tinggi, maka derajat kita akan tinggi. Insya Allah kalau derajat kita tinggi, karena kita sebagai individu UMY bagian dari suatu tim, maka UMY akan tinggi terus. Nah itu saya kira yang akan menjadi bagian dari kesadaran kita bersama. Mari kita sama sadar kalau Bapak belum bisa memahami secara saja, kita samakanlah persepsi kita bahwa kita harus meningkatkan ilmu kita berhubungan dengan konten, berhubungan pedagogical, bagaimana cara mengajar dan juga bagaimana teknologi. Nah sekarang ini saya kira Bapak Ibu sudah mengeset ya, ketika kita mengajar OB itu kan komprehensif. Dengan ini kita akan bisa mengukur kita itu berhasil apa enggak.
Maka kita buat SIM OB. SIM OB itu melihat bagaimana kurikulum kita tercapai apa enggak. Ketika kita diakses sama lembaga asesor nasional maupun internasional, kalau kita sudah menjalankan ini dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa mengatakan ini loh, kita sudah tercapai dan itu detail sampai assessmentnya seperti apa. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama share dan agar OB itu tercapai itu harus ada real activities-nya seperti apa. Nah, real activities yang dalam belajar mengajar kita ini akan tercermin di pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang kita wajib ada 3, assignment, quiz, sama forum. Tetapi masih banyak lagi itu yang Bapak Ibu bisa perdalam. Nah, ini sudah ditambah dengan ada video interaktif dan sebagainya. Tapi yang disyaratkan ada 3. Nah, sekarang ini kita sama-sama buka ya Bapak Ibu. Mari kita pahami kalau saya yakin Bapak Ibu sudah bisa merefresh saja untuk menambahkan aktivitas dalam pembelajaran kita. Nah, ya, jadi mari Bapak Ibu ini mari sama-sama kita belajar. Semoga nanti kita punya kualitas dalam pembelajaran di era yang sekarang ini, era digital ini. Nah, kita akan semakin baik dan insya Allah kalau kita baik itu dampaknya juga dari kita ke keseluruhan kita, tim kita, organisasi kita. Itu dan sekarang banyak yang belum. Nah, untuk aktivitas saya kira kita pertama perlu mengakses dari, kalau Bapak Ibu ini saya sampaikan aja headlines, kemudian mungkin kita banyak diskusi. Kalau Bapak Ibu nanti tentu akan dibagi tim kita full sekarang di ini, kecuali yang tadi izin. Tapi masih ada Mas Arif, masih saya kira nanti kita bisa saling share dan saling link. Untuk aktivitas mungkin kita awali dengan bagaimana settingnya. Saya kira Bapak Ibu kalau mau setting ini dengan editing on itu paling di awal. Ada di editing on. Jadi yang perbedaan kalau editing on sama belum. Ini kalau sebelum kita belum bisa ngelihat aktivitas. Misalnya saya ambil kelasnya Buikon. Ada week pertama di kontrak, ini udah ada aktivitasnya, week kedua juga sudah ada. Tapi kita nggak ini sudah saatkan dulu. Kalau saatkan ini kan belum ada, nggak bisa nambah. Nah, nggak bisa menambah aktivitasnya, kita bisa pertama kali dan editing on. Kita klik. Nah, kalau dibuka kalau sudah ada editing on, ini artinya sudah on. Kita bisa mengedit my task kita. Nah, kemudian untuk menambah aktivitas, saya kira Bapak Ibu ini kita bisa melihat contoh di week kedua ya. Kita ambil week kedua, ini ada add activity and resource. Maka kita klik add activity and resource. Kita klik misalnya ini. Halo Bapak Ibu, ini ada banyak sekali yang activities bisa assignment, attendance, big blue button. Kita dulu pakai big button, maka kita sebenarnya ada add-on. Jadi sebenarnya bukan komponen Moodle, tapi ini open source. Kemudian kita tambahkan di sini karena dulu kita pertama kali yang interaktif interaktif sinkronus itu ada big button ini awal-awal sekali, maka kita tambahkan. Kemudian Bapak bisa melihat chat, kemudian choices, ini ada custom certificate. Kalau Bapak Ibu nanti suatu saat kok sudah menjadikan kuliah itu bagus, kemudian bisa diakses seluruh dunia, kita bisa membuat ngasih online, open online courses. Itu pakai MOOC. Nah, dalam MOOC itu kita bisa langsung ngasih sertifikat. Ini saya pengalaman ikut Coursera. Saya juga pernah coba-coba ikut Coursera. Mungkin nggak sih kita belajar itu yang online? Mungkin ikut Coursera, saya daftar, bayar murah sekali, 129.000. Itu untuk satu program yang saya ikuti dulu, tapi karena waktu saya itu nggak begitu intens, saya ikut awal-awal gitu. Yang saya ikuti dulu Artificial Z, A to Z, tapi Artificial Z, A to Z. Menurut saya itu, ternyata luar biasa yang itu. Saya itu dikasih akses sama orang-orang
praktisi yang mengembang dan sebagainya. Cuma saya nggak punya waktu, karena juga ini memang kerjaannya itu ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya cuma pernah coba dan itu, kita kalau bapak ibu saya nanti bisa cek customer certificate itu dilihat. Database, kemudian ekstraktur kalau menambah-nambahkan, kemudian kalau mau janjian face to face ini ada, kemudian kalau ada feedback masih ada. Nah ini yang kita buatkan forum. Nah forum ini yang kita pakai, kita wajibkan bapak ibu menggunakan. Saya kira bapak ibu sudah tahu cara menggunakannya. Kemudian glossary itu kalau bapak ibu menambahkan dari sini juga boleh. Nah nanti kalau bapak sini bisa dimasukkan di glossary ada di yang mata kuliah yang tambahan yang keterangan tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Arif tadi bisa dipakai di sana. Kemudian ada yang interaktif konten. Tadi kita sudah belajar bersama-sama ini perkembangan baru yang kalau bapak ibu mengikutinya nanti pembelajaran bapak ibu walaupun online itu bisa interaktif. Jadi sangat baik. Kalau bapak ibu belum paham, sebenarnya it's not as that difficult, tidak terlalu sulit kalau kita mau. Nah, tolong diulang-ulang di rumah dan sebagainya. Kalau bapak ibu ulang-ulang ini sebenarnya simpel dan kalau bapak menjalankannya nanti bapak ibu ngajar itu ada interaktif dan anak-anak itu juga kalau ada interaktif mahasiswa itu suka. Saya sudah coba mahasiswa interaktif itu dia miss pertama bisa ya ini melihat videonya kemudian mengerjakan itu mereka miss takjub gitu. Nah kemudian yang ada lesson ini bapak ibu kalau bapak ibu mau menjelaskan materi-materi kontennya tentang apa, ada latihan yang bisa dibaca di situ kemudian bisa dikerjakan secara offline, kemudian di saat yang lain ada lesson. Kemudian offline quiz sama, kalau membahas ini kita membuat pertanyaan kemudian nanti didownload sama mahasiswa perlu mengupload dengan jawaban itu dalam bukan online quiz. Kalau mau buat survei ada kuesioner fasilitas dan saya ke quiz yaitu bapak ibu bisa membuat quiz dan saya kira ini wajib bagus sudah biasa ini. Kemudian cloud itu ini fitur tambahan yang kalau kita itu termasuk mahasiswa jadi inklusif artinya kita bisa menampung yang orang-orang yang disable dalam hal ini yang dia tidak bisa melihat maka bisa menginput reportnya. Kalau yang jenis konvensi itu biasanya untuk menyimpan data-data yang dikompres pakai C dan sebagainya. Survei saya kira hampir semua yang kuesioner itu kalau kita mau include linkis yang ada di sana. Kemudian di workshop itu kalau mata pelajaran kita mau buat workshop ini seperti itu. Nah tentu saya tidak akan jelaskan semua 3 hal yang saya kira sudah biasa. Assignment. Kenapa assignment bapak ibu? Assignment ini sama quiz memang assignment lebih luas cakupannya. Jadi bapak ibu nanti assignment tugasnya bisa bermacam-macam. Perkembangan sekarang itu kalau assessment itu kita yang sekarang terbaik namanya authentic atau performance assessment. Kalau dulu yang traditional itu tend to assess knowledge. Kalau dulu itu tend to assess knowledge. Jadi biasanya multiple question dan sebagainya. Kalau multiple question itu saya kira pertanyaan itu untuk kalau kita pakai taksonomi Bloom itu baru lower order thinking bukan high order thinking. Nah kalau dia high order thinking itu yang assignment maka dia akan various. Kalau Pak Bambang itu misalnya Pak Bambang Wahyu itu di HI ada table manner ya Pak Bambang ya. Nah kalau table manner itu di quiz itu nanti ya hasilnya bukan skill tapi knowledge. Nah bagaimana biar quiz bisa biar jadi skill ya di assignment. Assignmentnya apa nanti? Misalnya shoot memvideokan bagaimana dia praktis table manner hotel punya di awal. Nah itu nanti jadi kalau dia sudah perform seperti itu bagus nilainya. Nah itu kalau assignment bisa seperti itu sesuai dengan kita. Jadi kita prosesnya itu sudah performance assessment. Maka yang dipilih oleh UNY ada assignment, kemudian
kemudian ada quiz, kemudian ada forum. Forum itu adalah bagaimana kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengcopy ide dan kita jawab langsung. Memang ini bisa sinkronus dan asinkronus, tapi kan lebih asinkronus. Nah, saya kira untuk menambahkan Bapak Ibu sudah biasa ya. Kemudian untuk menambahkan sources, bisa buku, file, folder, mungkin nanti akan ada gambar yang banyak. Kemudian kalau untuk yang video itu pakai label. Nah, ini secara umum penjelasan seperti Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham, saya berasumsi Bapak Ibu sudah paham. Tapi kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan yang contohnya yang assignment, saya kira saya contohkan satu ya. Assignment ini kita menambahkan di meeting 2. Misalnya ini untuk pelatihan aja. Education system around the world. Jadi kita menambahkan assignment. Kalau seperti ini memang saya kira ini baru tahapan red kalau dari kontennya. Atau Bapak Ibu bisa langsung diskusi saja. Nanti kalau kita ganti bisa saling diskusi akan lebih baik daripada saya ngomong. Kalau kita diskusi akan lebih apa ya, lebih praktikal dan diharapkan bisa monggo Pak Ibu. Jadi pemahaman kita sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, dan monggo kita tingkatkan kemampuan kita bersama-sama, kita saling belajar, saling bekerja. Karena ini sudah bukan soal kita, saya kira yang konteks kita ada 3, utamanya forum, quiz, dan assignment. Bedanya assignment sama quiz, yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih sekali informasinya Pak Sul, ini sangat menarik sekali. Saya mau bertanya 2 hal. Yang pertama, saya pernah mencoba memakai interaktif konten. Gitu ya, itu kan interaktif konten itu udah macam-macam ya, ada gambar, ada post, segala macam gitu ya. Tapi itu saya mencobanya yang speaking word atau menjadi mahasiswa jawabnya klik word, sama yang satu mengisi post gitu. Tetapi kemudian yang agak mengejutkan di saya itu mahasiswa dan nanya, Miss ini ada 5 exercise, saya kasih 5 exercise, kok yang nilainya muncul cuma 1, yang 4 mana? Terus saya juga bingung. Ini saya caranya ngecek gimana ya? Apakah saya harus, mungkin saya nggak tahu apakah di settingnya waktu itu mungkin tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Aris juga. Nah kemarin nggak ada recordnya di ini, nggak, kok itu saya lupa. Nah saya takutnya saya sudah bikin exercise-nya masih di situ dan masih saya mengerjakan, tapi kemudian yang dikerjakan mahasiswa tidak terrecord seperti itu ya. Itu yang saya takutkan. Kemudian itu satu pertanyaan. Yang pertanyaan kedua, saya tertarik di survei. Apakah untuk survei itu hanya untuk khusus kelas itu saja, atau kita bisa menggunakan fasilitas survei ini untuk misalnya kita mau mengadakan penelitian dalam bentuk survei, terus kita menggunakan survei yang ada di sini, atau itu hanya khusus untuk misalnya kelas ETP ini saja, tapi saya tidak bisa menggunakan untuk ketika saya mau penelitian misalnya dengan partisipan yang partisipannya itu di luar kelas atau secara umum, seperti kita menggunakan survei marke atau poltrik seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti mungkin yang untuk interaktif video bisa kita bersama Mas Arif. Tetapi secara prinsip, kalau kita ada set, kemudian nanti kan itu ada getting setup, dan link seperti itu berarti kan bisa nyambung. Nah kalau nyambung biasanya akan penilai yang baik. Tapi kalau itu kok di set, kemudian belum masuk ke itu set, jadi coba dimasukkan. Itu masuk ke, kalau tadi disampaikan kita harus membuat penilaiannya itu kan aktivitas ya. Aktivitas ini untuk mengukur CPK yang mana. Nah itu kan masuk ke CPK yang mana, dimasuk kemudian dimasukkan ke sana.
Nah, kalau kemudian kok ada satu yang masuk, tidak yang masuk, berarti itu saya kira pas masuk di setting interaktif videonya itu belum pas. Ada yang belum, mungkin belum di dan satu sudah di dan yang belum, kemudian atau mungkin dalam setting screen dan sebagainya itu mungkin belum pas. Kalau sudah, tapi kalau sudah link di My Class, nah itu kalau link di My Class kemudian di video itu sudah ada, nah itu saya kira masalahnya di pas saja. Tapi kalau settingnya benar, kemudian masukkan pemilihan dari setting itu mungkin bisa dipelajari. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang survei. Nah saya harus jujur, saya belum pernah menggunakan survei yang di sini. Tetapi menurut pemahaman saya kalau yang di sini itu biasa untuk kelas, jadi keperluan survei di kelas dan sebagainya untuk materi kelas. Karena kalau untuk masuk ke sini itu saya kira orang luar tidak bisa masuk. Yang masuk ke sini adalah mahasiswa yang enroll. Nah, dosen yang ini kalau masuk yang enroll mau masuk nggak bisa. Saya juga pernah jadi reviewer, saya jadi reviewer. Ketika saya masuk ke jurusan lain, kadang-kadang nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak diberi akses, maka saya nggak bisa masuk. Nah, jadi kalau yang di sini kemudian masuk aktivitas di My Class itu artinya itu untuk keperluan di My Class. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat survei, kemudian mau membuat survei atau ya itu saya kira di situ. Jadi kalau yang dalam saya kira begitu Pak. Terima kasih pertanyaannya. Mas Marin mau menambahkan? Iya, baik Bu Ari. Jadi ini ya, kalau misalnya kalau saya aja ya, karena kasus itu belum ketemu jawabannya ya, karena saya juga belum lihat seperti apa halimapnya. Jadi kalau itu sudah masuk ke pilihan ya udah nanti dikasih beberapa aja karena meragukan misalnya ya, nggak usah masuk pilihan. Kita akan lihat. Nanti kalau bisa, maksudnya kan di tadi ya kita udah 5 exercise, tapi yang ke nilai hanya 1 exercise. Berarti itu yang bermasalah di bagian 5W-nya, bisa dikasih kemungkinan di situ. Kemungkinan itu yang dikatakan Pak Sur tadi, mungkin yang ada perlu yang diedit yang exercise 2 sampai 5 kok nggak ada nilai, berarti dicek di sini. Di sini nanti udah diedit baru tidak, kan itu. Karena mungkin itu kok nilainya dari Mas kok meragukan, nanti di setup bisa dinolkan aja kalau misalnya memang meragukan ya. Kemudian yang kedua itu kalau survei ya, survei itu bisa kalau itu hanya kalau untuk dosen yang membuat itu hanya bisa di dalam course sendiri, mata kuliahnya sendiri. Tapi kalau mau untuk semua mahasiswa itu bisa yang membuatkan dari adminnya. Kalau adminnya bisa, artinya membuatnya bisa. Nanti bisa untuk survei untuk semua yang masuk ke My Class. Beda kalau antara yang admin yang membuat dengan yang dosen membuat akan berbeda. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Arif. Monggo Bapak Ibu, kalau seperti ini mungkin Bapak Ibu menghadapi apa dalam masa aktivitas kita diskusi. Ya silakan. Di setting ada ice breaking itu biar jadi kita itu kalau nggak perlu nyiapin dadaan gitu lah ice breakingnya itu bisa nggak? Makasih Pak. Oke. Maksud ice breakingnya gimana Pak Tri? Saya lupa yang mau diinnya Pak Tri seperti apa? Jadi menghidupkan suasana tetapi sebagai intro untuk masuk ke dalam materi. Jadi kita misalnya mau bicara tentang materi apa ya, entrepreneur misalnya. Nah, nanti di situ ada game yang nanti mengarah kepada sebuah materi tentang entrepreneur. Gitu, terima kasih. Langsung aja dijawab. Saya kira itu Bapak Ibu bisa membuatnya. Jadi maksud dibuat jadi materi itu Pak. Materi game, yaitu pertemuan pertama, set pertama game. Nah kalau mau game itu, kemudian gamenya itu mau dibentuk dalam apa? Dalam bentuknya apa ya? Kalau bentuknya multiple choice ya, tapi kalau bentuknya itu perintah kemudian order harus dilaksanakan, ya mungkin dilakukan aktivitas bisa dimasukkan dalam assignment atau dalam materi ya. Kalau materi sudah kelihatan dibaca.
tetapi kalau mau dalam bentuknya video, tapi aktivitasnya seperti apa yang harus dimau ini saya perlu paham. Nah kalau kan gitu ya misalnya Pak, nanti yang menjalankan kan mereka. Nah kalau Bapak Ibu itu kemudian mau pokoknya harus kerjakan dulu ini. Gamenya dalam bentuk puzzle-nya itu dibuat, itu bisa dibuat, ada puzzle dimasukkan itu dibuat. Dan mahasiswa belum bisa kemana-mana kalau belum menggunakan puzzle ini. Nah nanti strategi completion yang tadi saya sampaikan tadi, completion itu ada syaratnya. Kalau mau masuk ke kelas yang berikutnya, maka harus melaksanakan kerjakan ini. Nah itu, jadi itu seperti itu. Nah yang menjadi concern kita adalah bagaimana game yang dia SBK yang mana. Nah kalau itu SBK kemudian puzzle, kemudian crossword apa namanya puzzle itu TTS udah kan yang sering-sering aja ya itu sebagai namanya warming up. Nah, boleh di-set itu. Kemudian kalau belum kerjakan itu belum atau pertanyaan lucu-lucu yang itu tend to raise their affective side, hanya untuk biar seneng gitu loh. Jadi pertanyaannya yang menyenangkan, yang orang itu bayar lucu-lucu, tertawa, itu kan yang concern kita mau raise their affective domain. Nah itu silahkan. Itu dari materi. Kalau mau assignment ya assignment boleh, tetapi assignment nggak usah dipilih, tapi sebagai syarat saja. Itu boleh bisa nanti di completion. Jadi nanti harus apply ini. Nanti di setting di completion bisa. Set completion saya kira kalau Bapak Ibu belum ada di YouTube itu sudah di YouTube bisa dilihat sebagai set completion. Dan itu bisa di-set seperti yang disampaikan tadi Mas Ma'arif dan Mas di awal tadi, set completion. Nanti bisa langsung ke Bapak-Bapak yang mendampingi set completion bagaimana langsung dibaca. Ya, begitu Pak. Ya, mau silakan. Workshop terakhir dari LPP itu kan ada memperkenalkan resider ya. Nah kemarin tuh saya masukkan forum diskusinya nggak dari sini, nggak dari my class, tapi partnya masuk di forum diskusi. Cuma saya mengirimkan link resider. Tapi kok nggak dinilai itu kenapa ya? Apa harus? Oke. Dinilainya tidak ada forum diskusi. Biasanya forum diskusi saya default tidak dinilai Mas. Tapi kalau mau dimasukkan boleh bisa. Nanti di forumnya bisa dimasukkan di. Jadi nanti yang bisa di CLPMK itu forum itu mau dimasukkan timnya apa enggak? Kalau dimasukkan timnya berarti nanti yang to setup nanti sub CLPMK ini untuk forum itu untuk penilaian mana? Nah, itu dimasukkan di bawah. Maksud saya hasil penilaian asesmen dari SPADA itu kan ada ya review nggak nilai itu sebagai forum? Iya, nilai sebagai forum. Oh iya. Padahal kan memberikan saran resider itu kan dari LPP. Ya. Nah kalau yang forum dinilai Bapak Ibu, jadi kalau kita nilai itu forum saya kan lihat dari sini Bapak Ibu. Jadi sini itulah kelihatan. Nanti kalau kecuali yang untuk teknik itu beda. Jadi akan dilihat pertama kali kalau forum ya sudah seperti ini. Summary kalau di sini sudah ada lambangnya seperti ini Mas. Kalau sudah ada seperti ini maka tidak forum. Kemudian diklik. Kalau yang asesor saya kira nilainya cuma ada apa nggak ada gitu. Gimana? Bukan Pak, anak saya malam ini kadang-kadang ya Bapak Ibu masuk sebentar. Untuk yang forum diskusi itu diisinya malah pertanyaan yang assignment, yang seharusnya masuk assignment misalnya. Jadi misalnya ada pertanyaan, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan ini jawabannya ini gitu. Pernah Pak soalnya, jadi di forum judulnya adalah assignment. Biasanya saya kasih tahu di komen, Bapak Ibu ini sebenarnya harusnya forum tetapi masuknya assignment gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang namanya forum itu biasanya adalah tempat kita untuk diskusi dengan mahasiswa. Jadi misalnya kita punya pertanyaan apa yang bisa diskusikan, atau kalau saya misalnya saya pakai untuk
kesempatan mahasiswa bertanya apabila model kelasnya itu asinkronus. Jadi saya ada videonya, ada materinya di situ, apa yang belum bisa dipahami, kemudian nanti bisa dijawab di situ. Bahkan kadang saya melakukan forum discussion secara live. Jadi dear students, ini jam 11 sampai jam 12 nanti kita forum discussion online, semuanya standby di situ, dijawab, tanya jawab begitu. Ini mungkin reviewer menganggap harusnya nggak seperti ini. Ya, tapi maksudnya nggak pakai link gitu loh Pak. Langsung mawon aja di forumnya, kalau sudah ada itunya. Oh, I see. Pada saat dari kalau saya tadi tak bikin live discussion, tapi mungkin ini bisa dijadikan diskusi lagi nanti. Oh iya. Jadi Mas siapa namanya? Pak Solahuddin. Pak Solahuddin. Jadi kalau kita mau buat forum, maka sebenarnya sudah ada domain-domain di sini Pak Solahuddin. Nah, kalau mau membuat yang modern seperti sampaian Pak Solahuddin, ya klik di sini forum gitu. Nah, tapi memang Bapak itu ada kesalahpahaman. Isinya itu pakai kuis, tapi isinya assignment gitu. Itu jadi berbeda. Jadi assignment, kalau kuis itu sudah ada defaultnya, mau true false atau mau multiple choice atau matching, gitu, itu sudah ada defaultnya gitu. Tapi kalau assignment itu bisa yang saya sampaikan tadi untuk mengakses ya performance assessment. Kalau yang quiz itu cenderungannya ada untuk mengakses tentang knowledge gitu. Nah, makanya ketika yang di sini ada assignment yang tanda tangan begini. Nah, kalau ini ya pemahaman, mungkin kita samakan pemahamannya. Kalau assignment biasa sesor itu akan melihat pertama ada tanda seperti itu. Ada namanya apa tadi? Ini gambarnya tangan seperti ini. Kemudian kalau forum itu nanti ada yang kotak seperti itu, ada tanda seperti orang ngomong itu. Masukkan di situ kalau ke forum. Forum itu adalah apa? Adalah tempat bagaimana kita menyamakan persepsi, memberikan pemahaman pada anak. Ya silakan Mas. Oh, ya. Saya kira itu. Ya, monggo silakan lagi. Nanti didiskusikan Mas yang itu. Kalau untuk pemilihan, tapi harapan kita itu semuanya Bapak Ibu Belis itu lolos semua. Jadi jangan sampai tidak lolos. Kalau Bapak Ibu menghubungi pendampingnya, insya Allah lolos. Kalau belum paham tanya, nanti akan dibantu. Gitu. Itu biasa akan meloloskan semua. Dan kalau tidak lolos suka yang susah mungkin dibalaskan. Harus dibalikan uang nih. Jangan sampai uang kembali. Nah, gitu Bang. Monggo silakan Bapak Ibu, ada lagi? Saya kira untuk aktivitas ini sudah paling mudah, semua pasti bisa. Nah, tapi mungkin kita perlu memahami untuk apa itu. Jadi nanti biar pembelajaran kita jadi pembelajaran meaningful. Ini saya dikasih waktu sampai jam 2.15 Mas. Masih ada 8 menit. Monggo Bapak Ibu kita diskusi untuk menyamakan persepsi dan ya. Oh, jawabannya ini setelah dilaksanakan di Mas Marit yang dulu pakai itu tahun berapa itu Mas? Ada contohnya kan? Yang dulu ada sertifikat dulu, yang dulu itu kalau itu harus sertifikat dulu bisa ditunjukkan Mas. Yang dulu tuh yang enggak ada maksudnya masih ada nggak dokumen? Yang dulu kan pertama kali harus ikuti, kalau mau ikut hibah ikuti itu dulu, kemudian langsung nanti kalau lulus sudah sertifikatnya gitu.
Atau kamu bilang yang dulu nggak bisa. Jadi dulu kita pernah melaksanakan itu, Bapak. Kita pernah melaksanakan Patri. Dulu itu kalau mau dapat hibah harus mengikuti course. Nah, setelah selesai course dapat sertifikat. Nah, itu boleh baru mengikuti hibah. Pada itu sudah dulu banget. Nah, kalau hibah itu mas, nanti mahasiswa kalau sudah lulus boleh, bisa itu nanti dibuat seperti itu. Nah, itu completion, nanti endingnya ada sertifikat. Nah, untuk dapat sertifikat harus completion semua. Nah, itu bisa. Ini, oh. Ya. Ini kita mau coba akses lagi yang dulu masih bisa apa enggak? Dulu kan pernah kita seperti itu. Nah, Bapak itu juga begitu bisa dapat sertifikat. Kalau memang besok sudah begitu dan kita buat sistem box seperti Coursera itu kan ada pengajarnya, kemudian bayarnya cuma 129.000 itu cuma berapa bulan sampai 10 bulan. Tetapi kalau pesertanya itu ratusan ribu kan sudah jadi luar biasa. Ini dulu sertifikat seperti ini. Ini salah satu bentuk sertifikat ya. Kalau ini untuk sertifikat kegiatan. Jadi itu sertifikat kegiatan itu saya mencoba banyak kali dan kemarin bisa membuat sertifikat berdasarkan kehadiran dia di apa ya, seminar kedokteran umum. Nah, ini kegiatannya ini ya. Jadi yang ikut ini semua setelah dia melakukan evaluasi seminar atau subkites post-test, dia otomatis bisa download sertifikat seperti itu ya. Nah, tapi dengan syarat bisa download kalau sudah tes post-test. Itu. Dan cuma dia kita hanya restrict. Oh, kalau dia belum pretest atau belum post-test tidak bisa downloadnya itu intinya. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kalau cara membuatnya sama seperti ini ya. Restriknya sama ya. Restriknya sama. Kalau semua restriknya sama ya. Restriknya dia berdasar apa? Berdasar setelah evaluasi kalau ini. Nah, tapi cara membuatnya ini tadi sama ya. Kemudian di sini ada custom certificate. Ya, maksudnya ini ya. Nah, bikin customnya apa dan lain-lain ya. Contoh misalnya. Ini agak lama buat, sebenarnya 1 SKS lagi. Nah, ini sama, settingannya sama seperti in activity. Kemudian kita save atau save display. Nah, ini kemudian kita membuat sertifikat ini. Kemudian kita di sini buka, kemudian di sini ada edit sertifikat. Nah, intinya apa di sini? Kita harus membuat tampilan sertifikat. Kalau kita lihat di sini, ini sertifikat yang sudah jadi. Sebentar.
Nah ini sertifikatnya. Jadi yang berbeda apa? Yang berbeda itu cuma nama pesertanya aja. Nama ini ya, berarti cuma ini. Yang lainnya kan sama. Secara secara logikanya seperti itu ya. Jadi kita membuat semua tulisan kecuali ini dikosongin. Jadi kita membuat tampilan ini. Kita membuatnya kayak di di PowerPoint itu ya, paling gampang ya. PowerPoint dituliskan semuanya, bla bla bla, kemudian dikosongin pesertanya kan itu. Misal ini saya buang headset. Nah, ini backgroundnya. Kemudian ditulis semuanya kecuali yang namanya tadi. Ya. Ini kemudian kita simpan. Dia sebagai apa? Sebagai gambar. Save as picture. Gitu, ya. Jadi save as picture. Atau di sini file save as sebagai export saja. Sebagai JPEG misalnya. Nah JPEG ya. Nah ini nanti disimpan sebagai JPEG, tempatnya misalnya di mana? Di dokumen juga. Di download ya. Misalnya sebagai background. Nih, sebagai background. Nah ini kita sudah punya background atau sebagai sertifikat kosongan. Nah ini bukan di bagian custom sertifikat tadi. Ini ya, ini ukuran kertasnya ya. Dengan kertasnya misalnya widthnya 210, kalau mau dibalik berarti kan melebar, berarti terbalik di 297, 210 ya berarti ya. Ini ukuran A4. Nah yang kita tambahkan apa? Image-nya, misalnya add elemennya sebagai image background. Nah ini kan sudah ada. Ini choose file sebagai image, sebagai tadi ya background. Upload this file. Nah ini kita save change. Ini backgroundnya ini ya. Kita coba cek. Image-nya, image-nya ini nanti diganti. Nama image-nya apa? Background. Kita simpan. Nah, tinggal kita tambahkan elemen yang lain. Elemennya kan berupa teks ya. Atau kalau nama mahasiswa berarti otomatis ya. Nama mahasiswanya berarti otomatis dia login sebagai siapa? Kalau di my class. Nah, ini bisa tambahkan. Dia seperti kalau my class itu untuk nama mahasiswanya itu di sini adalah di user field-nya, user field kita tambahkan elemennya user field-nya. Nah di sini dia apa? Field-nya berarti dia kalau di my class itu dia sebagai kita pilih di first name. Ada nggak first name ya? Nah di sini itu. Nah ini tinggal dipilih fontnya apa, dan ya warna berapa, kemudian di save change. Nah ini kalau sudah ada user field-nya, ini ada kemudian untuk menempatkan dia posisinya di mana, di bagian reposition element. Nah dia kan di sini. Misalnya dipaskan sini, kelihatan ya kalau ada unsur namanya. Nah gerakannya di sini misalnya. Nah dia otomatis nanti untuk yang login siapa, otomatis namanya ini.
juga tahu. Saya tadi ada yang nanya saya jawab. Halo. Ini tadi kita Ya Bu. Kalau ini bisa sih Bu. Cuma nanti akhirnya nih Pak. maaf ini Bu Agung. Jadi gini, kalau yang ini saya kenapa pengunjung saya itu kalau kita mau membuat box. Nah kalau kita buat box itu nanti kita bisa set. Jadi Bu Agung yang mata pelajaran ini dan orang itu kalau mengikuti mata pelajaran Bu Agung ini nanti sudah akan mendapatkan kemampuan ini, tapi harus memenuhi syarat. Dan nanti ada isu yang mengeluarkan itu box siapa? Kalau yang Coursera kan ada Coursera tuh. Nah nanti kalau yang box itu ya UMB, dia nama UMB nanti dia siapa saja yang pernah mengikuti training dan pelatihan secara kuliahnya Bu Agung tentang mikrobiologi, maka dia punya kompetensi ini dan dikeluarkan secara resmi. Dan nanti mungkin harus ada penjelasan juga yang begitu. Nah itu situ. Tetapi kalau yang mata kuliah ini kita itu kompetensinya ya masuk dalam kompetensi di kurikulum kita. Nah kalau kurikulum kita kan sudah ukur, misalnya untuk menjadi sarjana pertanian, pertanian harus menempuh semester ini. Nah semuanya di situ dan kalau sertifikat sertifikat ini memang tidak bisa keluar ke sana kalau secara sistem yang sekarang ini. Tapi kalau kita bersepakat untuk menambah ya bisa. Nah kalau yang dalam my class ini saya memang tidak menemukan yang itu, yang sertifikat ini. Tadi kenapa kok saya sampaikan sertifikat? Ini loh ada seperti ini, besok kalau pakai seperti ini. Nah dulu kenapa bisa buat seperti yang disampaikan tadi? Dulu kita mau ada hibah. Nah hibah itu harus mengikuti training dulu. Pertama kali mengikuti bagaimana membuat bis. Kita udah mengikuti ini, oh bisa. Kemudian bagaimana mengeset forum, oh bisa. Kemudian bagaimana mengeset assignment, itu pelatihannya itu. Nah endingnya sertifikat keluar maka sudah bisa mengikuti ini. Itu dulu syarat untuk mengikuti hibah ini hibah apa? Sepada gitu. Ya caranya begitu lah. Nanti begitu habis kuliah di settingnya completion. Kalau Bu Agung itu nanti pokoknya udah mau ikuti mata kuliah saya kompetensi ini, endingnya ada sertifikat. Tinggal riset yang tadi disampaikan Mas Maat ini. Mas. Ya, maksudnya komponen. Jadi saya tahu maksudnya. Jadi komponennya itu mau dibuat otomatis atau memang sudah ditentukan dari prodi? Yang ada di mata kuliah berarti ada di E7 atau ada di kategori CPL. Berarti kan harus CPL itu harus dimunculkan. Nah, berarti ini nanti ditulis di CPL di kategori ya berarti. Sebentar, saya termasuk. Ini berarti kita simpan dulu. Berarti kita tambahkan aja komponennya apa di sini? Ini ada elemen nggak? Elemennya kan di sini ada banyak. Elemennya apa? Sebentar. Grade item name, kalau nggak salah ya. Grade item name. Jadi nama grade-nya apa? Nama yang dinilai apa? Saya nggak punya mata kuliah. Sudah. Grade item name ya, misalnya. Nah ini kita add elemen. Nah ini ada activity. Sebenarnya cuma ada pretest post test ya. Kalau ini pretest, berarti namanya tadi pretest. Jadi assignment-nya pretest. Nah ini pretestnya.
ya otomatis di sini nilai kalau di requisition elemen ini ada pretest. Jadi kompetisinya apa? 1 pretest misalnya, 2 apa? 2 post test misalnya. Kalau kita lihat kita lihat di sini ya. Kalau dia ini kan berarti dia yang dinilai apa? Pretest sama post test. Makanya muncul di bagian elemen tadi. Misal kompetisi tambahin kompetisi. Ini 1 workshop lagi. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini memang menarik ya, tapi kami masih ada 1 sesi lagi, takutnya nanti tidak tercover. Untuk ini nanti karena ya akan kami matangkan dulu. Nanti kalau sudah matang baru kami flowkan lagi ke Bapak Ibu, begitu nggih? Iya. Baik, terima kasih. Oh ya, saya mau saja di sertifikat itu ada kompetensi apa saja gitu. Kan nggak paham dari. Jadi saya tahu maksudnya itu kompetensi yang dimasukkan di situ ada nilainya kan gitu ya. Misalnya kategori ini dia nilainya berapa? Atau kompeten atau enggak, kan nilainya gitu. Nah, Saya kira bisa jawab saja saya. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu, bahwa kita seperti features yang seperti ini dalam activities. Nah, Bapak Ibu itu akan bisa menginstall coba-coba, termasuk yang interaktif. Dicoba ya Bapak Ibu, silakan coba. Itu tidak susah. Nanti Bapak Ibu begitu paham bisa ada juga bisa lebih mudah untuk pembelajaran yang saya kira begitu. Dari pertanyaan Bapak Ibu saya nggak paham karena sama komponen. Kalau penilaian komponen di penilaian ada, ternyata maksudnya komponen di dalam sertifikat itu apa saja, ini nggak masuk saja. Saya kira demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu. Itulah aktivitas yang kita harus buat dalam My Class dan jadikanlah itu kita memang punya kompetensi untuk membuat itu. Kalau Bapak punya kompetensi yang itu, Bapak Ibu insya Allah apa yang disampaikan Bapak Ibu akan menarik dan saya kira kemampuan Bapak Ibu kalau tinggi itu akan mempengaruhi kemampuan organisasi kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryanto atas pemaparan materi kedua yang tadi sempat tertunda. Untuk pemaparan sesi yang terakhir ini, pemaparan materi keempat, yaitu integrasi SIM-OBE dengan My Class yang akan diisi oleh Bapak Mahyudi dan Bapak Mahyudi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dimulai, untuk Bapak Ibu yang mau memberi kontribusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu masih ngantuk? Masih 5 menit ya, silakan tidur dulu. Sesi terakhir. Jadi dan ini menentukan ujung-ujungnya karena nanti hubungannya juga dengan agregasi di prodi OBE itu biasanya diminta untuk agregasi internasional itu yang ditanyakan OBE. Jadi sebenarnya OBE itu pilihan kita, pilihannya UMY ya, karena nantinya akan digunakan untuk agregasi internasional sehingga Bapak Ibu harus bisa menunjukkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, SIM-nya adalah SIM OBE. Alamatnya obd.umy.ac.id. Silakan bagi yang belum pernah mengakses untuk membuka yang sudah pernah. Nah, Bapak Ibu, nilai yang ada di My Class itu sudah tadi di sesi yang Pak Devi tadi sudah dikelompokkan menjadi CPNK.
Nah, CPMK itulah yang nanti akan kita gunakan untuk penilaian capaian pembelajaran lulusan. Oke, maka tadi CPMK yang sudah benar, sekarang akan kita tarik ke OBIT. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat OBIT sebentar. Ini kalau tampilannya admin ya, Mas ya. Tampilan admin itu ada CPL, ada CPMK. Kalau di tampilan Bapak Ibu hanya ada CPMK dan laporan. Kalau Bapak Ibu nanti menjadi DPA itu ada aliampun itu ke DPA, admin prodi ke admin prodi. Ini tampilannya prodi. Nah, CPL itu untuk sekedar diketahui, CPL dulu terserah perginya apa? Yang kedua. CPL itu disetting oleh admin prodi. Dasarnya adalah dokumen kurikulum. Kita lihat Bapak Ibu di sini misalnya mata kuliah matematika ini teknik mesin yang 2022. Mata kuliah matematika itu dibebani CPL 1 85%, CPL 7 5%, CPL 8 5%. Apalagi itu harusnya ada lagi masih ke sana CPL 9 dan kolom lagi itu kan. Nah, oke. CPL 9 5%. Jadi kalau dijumlahkan ke samping itu jumlahnya 100. Ke samping 85 5 5 itu 100. Nah, contoh matematika 1 itu tadi CPL-nya 85% di CPL 1. Tapi juga kebagian CPL 7, 8 dan 9 masing-masing 5%. Ada lagi yang 100% CPL 9 yaitu baca tulis Al-Quran. Ya. Nah, kalau mata kuliah Bapak Ibu kok nggak muncul mau sinkronisasi, nggak muncul CPL dan sebagainya, itu karena di sini belum disetting. Ada prodi-prodi yang belum menginput satu mata kuliah tadi masuk ke CPL berapa. Itu akibatnya dosen tidak bisa menginput nilainya. Oke, baik, ini tentang CPL. Lanjut ke CPMK. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekarang. CPL itu tugasnya admin prodi. Sekarang kita ke CPMK, menu CPMK. Nah, di dalam menu CPMK itu ada sebelum masuk ke dalamnya ada untuk mengupload RPS ya Bapak Ibu. Di dalam review itu mungkin ada yang belum upload RPS, sebenarnya sudah punya tapi belum diupload, itu silahkan diupload di sini. Nah, contoh ini adalah mata kuliah yang sudah mengupload RPS, maka di sini akan kelihatan RPS-nya. Sehingga misalnya ada monet, apa itu monetnya AMI ataupun nanti akreditasi, itu langsung bisa ditentukan matematika 2 RPS-nya apa, langsung ditentukan dari sini, bisa ditentukan oleh prodi. Baik, selanjutnya di dalam mata kuliahnya, di dalam mata kuliah itu ada CPMK. Ini contohnya adalah CPMK di mata kuliah matematika 2 tadi. Nah, ini CPMK ada CPMK 1 sampai sekian, berapa ini? 7. Ada 7 CPMK di mata kuliah tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, disarankan untuk menulis, nanti Bapak Ibu menuliskan kode CPMK ya. Kode CPMK ditulis, deskripsinya ditulis juga, dan persen berbon. Coba Mas diklik ya, kita cek di sini. Nah, Bapak Ibu itu memilih CPL-nya, ya. Nah, CPL yang muncul di sini adalah yang sudah disetting oleh admin prodi tadi. Apakah CPL 1, apakah CPL 2? Ini contohnya di sini hanya ada CPL 198 karena yang itu yang disetting, dan 7 nggak ada CPL 2, CPL 3 nggak ada karena yang disetting untuk mata kuliah ini adalah CPL 1789. Oke, dipilih satu yang sesuai.
dengan CPMK-nya. Nah, kode CPMK ini, kode CPMK, kalau Bapak Ibu hanya ngisi CPMK 1, CPMK 2 dan seterusnya, nanti di sisi prodi itu akan bingung ini CPMK 1 materialnya apa. Maka sebaiknya ditambahi dengan kode mata kuliahnya ini harusnya disepakati oleh prodi. Kita ke, ya misalnya ini dikasih apa ini, kode mata kuliah CPMK 1, kode mata kuliahnya apa. Kemudian ini adalah deskripsi CPMK-nya, dan terakhir adalah kalau saya buat kemudian nanti disimpan. Proses sumbernya disingkat kemudian disimpan. Namun, misalnya ini ya, oke. Kita lihat hasilnya di katakan aja, di sini aja katakan aja. Nah ini kode CPMK itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Kalau ini kodenya teknik mesin, itu pasti diikuti dengan kode mata kuliah. Ya, sehingga kalau kita hanya akan lihat CPMK 1 semua itu nanti kelihatan kode. Deskripsi ini Bapak Ibu yang nulis. Nah sekarang persen bobot. Tapi berapa ya persen bobotnya ya? 100 itu per CPL. Kita lihat yang 100 dulu. Yang 100 dulu akan terjadikan. Mengapa ini angkanya 100? Karena hanya satu-satunya CPMK 5 ini menuju ke CPL 7. Mengapa ini 100? Karena dia CPMK 6 ini satu-satunya ke CPL 8. Mengapa ini 100? Karena CPMK 7 inilah satu-satunya ke CPL 9. Tapi kita lihat CPL 1 nomor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 itu ke CPL 1 semua. Maka CPMK 1 sampai 4 ini jumlahnya harus 100. 23,5, 23,5, 23,5, 29,5. Ini saya bisanya pokoknya yang penting 1, 97 boleh. Nek pengen 100, tapi seharusnya disesuaikan dengan bobot materinya. Ini pengisian CPMK di dalam reviewnya Spada, di dalam reviewnya IPA Spada. Ini juga akan dilihat apakah sudah diisikan CPMK-nya. Namun kita lanjutkan. CPMK selesai sampai di sini. Kemudian ke menu lagi CPMK. CPMK yang aktivitas. Nah ini kalau sudah disetting CPMK-nya tadi, maka aktivitasnya bisa ditarik. Nah ini kita lihat di sini mata kuliah matematika ini masih kosong, belum ada aktivitasnya yang masuk di sini kosong. Nah kemudian kita klik tarik tulis. Ya ditunggu sambil minum. Oh sudah. Ya tadi kosong ya. Simsalabim tadi kosong. Sekarang saya sulap jadi ada apa tadi? Wis bukan 1 CPMK semester 1 dan seterusnya. Ini tugas-tugas yang ada di dalam buku cetak tadi di mata kuliah matematika juga. Nah, Bapak Ibu, kalau ya ada dua pilihan ini. Kita bisa kalau mau sinkronisasi itu semuanya mau disinkron boleh, semuanya mau disinkron boleh, tetapi kalau kita milih satu, tadi misalnya hanya kita akan pilih CPMK ya, CPMK 1 ini contohnya, CPMK 1 itu kategorinya kategori. Apa itu ada kategori ada mod? Kategori adalah kalau di dalam Deadpool kita membuat kategori. Mod itu adalah penugasan di mata kuliah tadi di kelas. Nah, kita boleh memilih tadi semoga aja Pak ya statement mata kuliah masuk ke 2 karena contohnya itu. Kita lihat CPMK 1.
Nah ini CPMK 1 itu isinya terdiri dari tugas dan kuis, kemudian ujian. Tugas dan kuisnya itu ada kuis pekan 1, pekan 2, pekan 3, 4 kuis. Ini ada ya, jadi harusnya 3 aja. Terus ujiannya ada 1 ya, dari ujian. Ujiannya 2 nomor ini. Nah, kalau kita akan memberi bobotnya itu di CPMK saja, langsung yang atas sendiri, yang CPMK ini, yang atasnya ya, CPMK itu, maka kita pilih di OBE-nya tadi, ini bobotnya langsung 100 ya. Bobot CPMK itu langsung diisi dengan angka 100. Nah ini sisa matematika kita. Nah ini bobotnya 100. Jadi Bapak Ibu disarankan untuk kemudahan mengisi persen bobot di SIM OBE aktivitas itu langsung di kategorinya. Tadi contoh CPMK 1, ada lagi misalnya mana? CPMK 2 ini. CPMK 2 juga kita pilih angkanya 100. Apakah boleh cara lain? Boleh. Yaitu kalau kita lihat si CPMK 1 itu ada macam-macam tadi ya Pak ini. Ada CPMK mana yang mau kita cari yang paling gampang? Wah, angel kabeh. Dan CPMK 5 aja Mas, 5. Tuh, 5 ada berapa itu? 5 naik. Oh 1 naik nanti. 1 juga, yang berarti 6 apa? 4. Nah 4 itu isinya ujian UAS terus ya. Oke, kembali ke OB, kita boleh membuat persen itu di masing-masing tugasnya ini, tetapi nanti harus total di CPMK tadi 100. Jadi kalau kita memilih tugas yang kita beri bobot itu harus dihitung bahwa jumlahnya di tiap CPMK itu 100. Maka paling gampang adalah langsung di kategorinya. Ini sudah otomatis mengandung semua subnya. Oke. Ampun, berarti sekarang kita klik dulu, diklik di panahnya ini. Kita klik panahnya. Oh sudah disinkronisasi ya? Sudah sinkronisasi ya? Ya ini belum. Ini CPMK 2 belum disinkronisasi 000. Kita ulang. Klik sin nilai. Ya ditinggal minum dulu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat hasil sulapnya. CPMK 2 kita lihat tadi kosong, sekarang sudah muncul mahasiswa dan nilainya. Nah Bapak Ibu, yang kita sinkron adalah sarannya, yang disinkron adalah CPMK-nya langsung diberi bobot 100 di CPMK tadi. Tetapi kalau Bapak Ibu sedang tidak punya banyak kesibukan, sedang luang waktunya, ya
yang semuanya mau disinkron boleh. Semua ini contohnya banyak sekali tugas kuliah matematika 2 itu banyak sekali ini. KB harus disinkron oleh. Tapi kalau bobotnya 0 itu nggak harus di grafik CPR. Tapi disinkron nggak apa-apa. Ya, daripada nganggur hanya gabut itu sinkronin wae lah ya, gabut aku. Boleh. Tapi kalau pesan bobotnya 0 berarti tidak efek. Ya. Baik. Dan seterusnya. Terakhir, laporan CPMK. Mata kuliahnya apa ya? Yang tadi aja berarti masih sudah muncul belum? Ya. Matematika 2 tadi kelas A. Mahasiswa salah satu. Ya, ini mahasiswa yang bernama Rahmat seperti Zahri Ramadan. Itu tadi karena kita baru nyimpen 2, CPMK 1 dan CPMK 2, dan dia punya nilai, maka di grafiknya sudah muncul 2 CPMK. Kalau Bapak Ibu sudah nyimpen semua, maka ini semua akan muncul, termasuk di grafik sebelahnya. Grafik sebelahnya ini isinya hanya 2 CPMK 1 dan CPMK 2 dan kurang ya. Kalau ini yang kecil, maka bentuknya hanya segitiga. Harusnya bentuknya mengikuti polanya ini segi berapa itu segi 9. Oke. Kalau mahasiswa yang tidak punya nilai di setiap CPMK yang dia habis tadi contohnya mana ini Ananda Ifat Suramati angkatan tahun 1900 dan 2000. Maka di dalam grafiknya dia bisa menghasilkan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, CPMK-nya tadi masing-masing itu akan nanti digunakan menjadi sumber nilai untuk CPR. Jadi misalnya 85% ke CPR 1 ya nanti akan diambil 85% itu ke CPR 1, 5% ke CPR 7 dan seterusnya. Sehingga nanti di CPR-nya itu akan muncul grafiknya setiap mahasiswa. Yang belum lulus angkatannya 2022. Belum ya? Berarti 2023 masuknya ya. Oh ya. Oke, masih belum. Nah ini contohnya si Fahdul angkatan 2023. Ini CPL-nya baru punya sedikit sekali ya, CPL 1. Ini yang dia karena dia angkatan baru 2023 itu baru 1 tahun 2 semester. Ya, maka CPL-nya yang hijau ini, yang lain. Nah, ini nanti kalau dia nemu kuliah dan seterusnya di semester berikutnya nanti akan bertambah poin CPL-nya. Oke. Nah, biasanya yang ditanyakan asesor adalah CPL, grafik CPL ini. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu didiskusikan silakan. Kalau tidak kita menunggu sholat asar. Oke. Tadi begitu Bapak memasukkan untuk CPMK, itu kan CPMK diikuti dengan mata kuliah. Karena kami biasanya begitu memasukkan CPMK itu ya sudah ada CPMK 1. Apakah nanti ada pengaruhnya atau bagaimana? Tidak ada pengaruhnya, hanya nanti kalau kita mau mendownload semuanya CPMK 1 muncul, jadi kita bingung aja. Diedit bisa diedit ditambahkan. Oke. Maka sepertinya tidak ada pertanyaan di ya. Ya, saya tanya terus. Nggak cuma memastikan saja, berarti supaya misalnya untuk presentasi grading semua itu, berarti
Gradebook setup kita harus sudah beres ya Pak ya. Di Gradebook setup kita harus sudah CPL-nya berapa, CNK berapa, juga itu harus beres dulu ya Pak ya, bisa ngisi semuanya gitu. Tidak. Itu saja. Oke. Cuma memastikan kan? Ya pasti begitu. Jadi nilai Bapak Ibu mensinkronkan OBE itu pasti harus ditunggu sediakan minum, klik, minum 2 teguk, baru lanjut ya. Maka sebaiknya ini terakhir setelah honorer ID dan sebagainya kita selesai menilai semuanya, baru lakukan di sini. Kalau nggak nanti berkali-kali, kecuali gabut. Wah saya kok antang sinkron saya ini jadi tidur nih rapopo monggo. Tapi sebaiknya ini terakhir setelah semua nilai beres, baru ke sini. Oke. Sambut. Sambut. Mari. Terus sambut. Bu Yayu monggo. Gradebook setupnya belum. Mas. Aktivis. Kita perhatikan saja itu ya. Kuliahnya, mata kuliahnya apa? Mikro, ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Sepundi ya. Semester 2 ini apa gitu? Bu Yadi sama Bu Eni. Ambau wes Bu Eni mawon sing ngurus iki mau. Gradebook setup. Niku. Ani bulem. Ini belum ya. Belum itu berarti ini kita cari di bagian depannya dulu. Kalau ini biasanya quiz. Jadi quiz itu kalau dia tidak diperlihatkan nilainya ke mahasiswa, dia dianggap hidden. Misalnya ini, kita cek ya. Nah ini, berarti ini ya. Nah ini kan dia di testing atau tidak terlihat di mahasiswa. Nah ini bisa dilihat ini coba ya. Ini nanti di bagian testingnya. Nah tentunya dia masuk tidak diperlihatkan nilainya. Makanya kalau mau terlihat di belakang ini di bagian marknya itu nilainya mahasiswa dia akan terlihat oleh mahasiswa untuk memperlihatkan nilainya. Jadi kalau kita tidak centang di bagian marknya, mahasiswa tidak akan tahu nilai tulisnya berapa. Jadinya belum lagi. Nah kalau kita cek sekarang ya, save course. Nah ini tadi yang bagian tulis ya, Gradebook setup. Ini tadi berarti ini. Sorry itu. Ya biasanya kalau tidak mempengaruhi. Kalau dia supaya tidak mempengaruhi, ini bukan jelasnya kalau hidden itu. Nanti di setting ini supaya tidak mempengaruhi bagian setupnya Gradebook ini ada cross grid setting ya. Nah ini supaya tidak mempengaruhi dia belum atau enggak nilainya tetap masuk. Itu di bagian bawah ini. Total if they comment the items. So total include. Berarti nilainya itu include yang hidden. Kalau mau dihitung, kan ada nilainya juga. So total excluding. Berarti yang hidden itu tidak dihitungkan, tidak dihitung nilainya. Jadi kalau di sini harus di setting yang di default. Kalau default boleh atau yang satunya. Defaultnya memang including.
Jadi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau tidak diganti dari defaultnya. Kecuali kalau diganti defaultnya menjadi excluding, nah itu tidak ada dihitung. Tidak jadi pembagi dari mata dari perhitungan itu. Karena kalau di exclude ini ya, exclude maksudnya ya. Kalau yang ini tuh dia itu hanya terlihat oleh mahasiswa. Meskipun di tempat kita benar, di tempat kita itu sudah benar, sudah termasuk benar. Kalau di tempat kita itu sudah including otomatis, tapi di panggilan mahasiswa itu tidak gitu. Nanti bedanya itu nanti di nilai kita yang kalian dengan yang tingkat mahasiswa beda kemungkinan. Karena di sini, karena ini yang dihitung dari mahasiswa itu berdasar yang ini. Excluding atau including. Tapi kalau yang dari dosen itu yang terlihat yang including. Mau diapa-apain seperti including. Tampilan dosen ya. Kalau di tampilan mahasiswa itu tergantung dari ini. Kalau excluding berarti nanti bisa berbeda. Supaya sama ya di yang tetap including aja. Jadi yang show total including. Itu. Kalau bedanya yang ini kan yang masukkan kan yang di bagian tetap, kemudian yang ini ya, yang include ya. Ya, itu berarti untuk semuanya. Dan ini kalau ini untuk semuanya, jadi dosen juga seperti itu, di mahasiswa juga itu. Nah, yang rata-rata. Jadi exclude-nya lebih baik dibilang. Ya, seperti itu. Ini ya Bapak Ibu yang exclude and include itu sebaiknya tidak ditentang. Ya, semua kategori itu exclude and include tidak ditentang. Karena kalau kita tentang artinya nilai yang tidak terisi itu akan tidak digunakan sebagai pembagi. Jadi kalau tugasnya 4, mahasiswa mengerjakan 4 nilainya 60, maka rata-rata jadi 60. Mahasiswa B mengerjakan 1 saja, tidak dikerjakan, nilainya kok 60 juga, maka jadi sama karena dia hanya dibagi 1. Oke. Atau bahkan bisa lebih tinggi nilai si satu orang yang nilainya 75 tapi tidak kerjakan yang lain. Oke. Monggo Pak Kumaidi. Oh silakan. Halo saya sini ya Pak, jadi yang dijual. Ini saya usul ke Pak Ma'arif untuk disetting aja otomatis include-nya. Jadi exclude-nya tidak dicentang. Jadi kan bisa Pak Ma'arif itu ngatur itu. Jadi kita tidak usah mikir itu, otomatis sudah tidak tercentang gitu loh. Kalau defaultnya itu sudah excluding ya, jadi sudah terkena. Tapi kalau dulu sudah pernah dibuat, kalau dari awalnya jadi bikinnya itu sebelum saya setting ulang, nah itu masih including. Kemudian di copy itu dari tahun kemarin tak copy untuk tahun besok misalnya. Nah itu masih including. Tapi kalau membuatnya cost-nya itu setelah saya merubah, nah itu otomatis untuk yang baru. Oke. Bapak Ibu sebenarnya kalau kuliah-kuliah itu dibuat baru dari 0 dari kosong itu settingannya sudah kita sesuaikan. Tapi kalau ngopi dari yang tahun 99 itu mungkin masih membawa settingan yang lama. Ada usulan lagi? Pertanyaan jangan ya, usulan aja boleh. Ampun, terima kasih. Kita tutup sesi ini. Banyak kata, salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.